Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, pada pagi kali ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu mencari ilmu. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu, dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk sekarang mata pelajaran apa sekarang? PAI dan Budi Pekerti. Nah, PAI dan Budi Pekerti ya. Yang mana untuk pelajaran sekarang yaitu bab terakhir, yaitu bab 5, menjelaskan tentang keteladanan perjuangan Rasulullah. Cung di sini yang tahu Rasulullah, ada yang tahu? Tahu dong Pak. Siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita semua terus. Nabi SAW. Terus kamu? Rasulullah adalah utusan Allah ya wahai Bapak. Betul semuanya, boleh apresiasi buat kalian semua. Ya. Nah, di sini dalam pelajaran menteladani kisah Rasulullah terdapat dua materi. Yang pertama Fathul Mekah dan kedua Haji Wada. Nah, di sini Fathul Mekah yaitu di dalamnya berisi perjanjian Hudaybiyah, dan yang kedua Haji Wada yaitu tentang haji perpisahan ya. Lanjut saja ke pendahuluan ya. Yang pertama yaitu tentang pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Madinah hendak melakukan haji kemana? Ke Mekah ya. Haji itu dilaksanakan di kota Mekah. Dikatakan waktu itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena oleh para kaum kafir Quraisy ya. Nah, setelah di Madinah, Nabi itu sejahtera. Nah, dan para sahabat juga dalam kehidupannya sejahtera. Kemudian Nabi Muhammad dan sahabat itu pergi melaksanakan haji ke Mekah. Terus pada saat di perjalanan Nabi Muhammad itu dicegat oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat itu Nabi Muhammad dilarang masuk ke kota Mekah dikarenakan takutnya membawa lagi ajaran baru atau ajarannya. Nah, tetapi Nabi Muhammad berusaha. Dikarenakan Nabi Muhammad tidak bisa masuk, Nabi Muhammad mewakilkan sahabatnya yaitu Utsman bin Affan untuk mewakilkan dirinya masuk ke kota Mekah. Nah, di dalam kota Mekah terjadilah suatu argumen para kaum Quraisy dan Utsman bin Affan tentang apakah boleh dan tidaknya masuk ke Mekah. Nah, disinilah terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya yang pertama yaitu kaum Muslim tidak diizinkan melaksanakan umroh pada tahun tersebut, akan tetapi diperbolehkan pada tahun berikutnya dengan batasan waktu 3 hari. Nah, dulu 3 hari. Kalau sekarang kan berapa hari sekarang? Seminggu kan 7 hari. Bahkan ada yang 1 bulan yang jalan-jalan dulu kan, yang membawa ijazah dan sebagainya. Nah, dulu hanya 3 hari. Nah, terus yang kedua, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi tidak ada peperangan selama 10 tahun perjanjian ini. Yang ketiga, ya ada pengikut Nabi yang mengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah, mereka tidak akan dikembalikan ke Madinah. Jadi tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad masuk ke Mekah, nah itu tidak akan bisa pulang lagi ke Madinah, maka harus diam di Mekah. Lanjut, yang kelima, jika ada penduduk Mekah yang datang ke Madinah tanpa izin walinya, mereka akan dikembalikan ke Mekah. Jadi apabila tidak disuruh oleh utusannya seperti para raja, terus para sahabat, bahkan oleh Nabi Muhammad, apabila tidak dipiwara atau diutus, maka
dia tuh akan dikembalikan lagi ke kota Madinah. Terus yang terakhir, suku-suku di Arab diberi kebebasan untuk memilih bergabung dengan kaum Muslim atau kaum Quraisy. Di situ tuh banyak ya suku Arab deh. Dia tahu suku apa aja? Baduy. Suku orang Mehdi. Suku Huzaifah dan lain sebagainya. Nah, setelah berdamai beberapa tahun ya, akan tetapi pada saat kita pacaran pasti akan ada bertengkar ya. Nah, ada lagi masa bertengkarnya, yaitu setelah beberapa waktu kaum Quraisy melanggar perjanjian. Kalian tahu sendiri ya. Ya, sebelum Nabi Muhammad juga Quraisy itu banyak melanggar ya. Nah, disitulah para Rasulullah dan sahabat bersiap-siap untuk mengepung pasukan Quraisy dengan membawa 10.000 pasukan. Tapi mengepung di sini bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengamankan atau berunding kembali. Nah, di situ sesudah mengepung, itu Rasulullah melarang masuk untuk menyakiti musuhnya. Begitu indahnya ya Rasulullah pada saat orang musuh-musuh itu sudah melukainya, tapi Rasulullah tetap sabar, bahkan dilarang untuk memusuhinya. Nah, lanjut. Nah, setelah seperti tadi ada lagi kesepakatan lagi, karena perjanjian Hudaybiyah batal atau dilanggar, maka ada lagi perjanjian, yaitu pertama Rasulullah mengutus lagi kepada kaum Quraisy untuk ada perjanjian yang pertama, yaitu menghentikan pelanggaran dengan suku Huzaifah. Seperti tadi waktu zaman kan, jadi memberhentikan peperangan dengan suku Huzaifah. Terus yang kedua, membayar ganti rugi atas korban jika jiwa dari suku Huzaifah tersebut. Karena peperangan biasanya kan menimbulkan korban baik badan, Harta. nyawa, bahkan wanita, bahkan hati juga ya terkorbankan. Maka adalah Rasulullah memberikan ganti rugi untuk korban yang meninggal. Yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang tadi dibatalkan oleh Rasulullah karena kaum Quraisy siap. Dan lanjut. Nah, lanjut setelah berperang dan setelah haji, Rasulullah itu bisa melaksanakan haji. Nah, pada saat haji tersebut, pada suatu saat Rasulullah memberikan khutbah kepada sahabat atau kepada pengikutnya. Nah, di dalam khutbah tersebut yang baik pertama atau pembukaan yaitu, wahai manusia, dengarkanlah baik perkataan ini, karena aku tidak akan tahu, aku akan bertemu lagi dengan kalian setahun ini. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah terus udah firasat gitu bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Nah, di sini ada amanat-amanat Rasulullah. Yang pertama, kenapa kalian berbuat baik satu sama lain. Coba yang kedua, laksanakan semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua larangannya. Nah, bisa disebut dengan takwa. Lanjut. Yang ketiga, ya, Jagalah. amanah dengan penuh tanggung jawab. nah, di sini siapa yang sering ke HP atau memberi palsu kepada teman? Randy Berarti ya. Nah, kamu harus jaga dengan ke HP, harus jaga amanah, ya. Lanjut yang keempat, Rahmat. Jangan melakukan Jangan. melakukan riba, Pak. Jangan. Jangan. Apa? Jangan riba, Pak. melakukan riba, pinjam uang dengan bunga yang berlebihan. Di sini siapa yang sering pinjam uang untuk jajan? Pak, saya punya bunga, Pak. Apakah itu riba, Pak? Enggak lah, kalau untuk pacar. Jangan. Tapi kalau di sini bunga di sini itu apabila kita pinjam uang, tapi ada lebihnya. Nah, itu termasuk kepada Bunga. Nah, itu riba ya.
Dan pada pidato akhir Rasulullah itu memberikan wasiat kepada kita, yaitu aku tinggalkan 2 pedoman untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kedua pedoman itu yaitu pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah atau hadisnya. Nah, di sini ada penjelasannya dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Kita baca ya Bapak dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lakumul silamadin. Di sini ya. Nah, di sini terdapat dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga yang tunggalnya yang berbunyi al-yauma akmaltu. Nah, di sini terdapat dalilnya yaitu dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Waraditu lakumul Oh, Islam eta teh. Alifna ka handap. Nya. Nah, terdapat dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat surat kelima ayat ketiga yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islamadin. Nah, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu agama bagimu. Nah, jadi kalau itu sudah menjelaskan bahwa Islam itu untuk kita itu agama yang paling baik. Bahkan ada dalam dalil yang lain menjelaskan inna dina inda Allah Islam, bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Nah, di dalam Islam itu terdapat 2 pegangan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, harus kita amal teguh sampai kita meninggal. Nah, setelah itu Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Allah memanggil Nabi Nabi kita tercinta dipanggil oleh Allah dengan keadaan waktu itu sakit yang lumayan agak lama ya. Nah, oleh karena itu marilah kita doakan kepada Nabi kita mudah-mudahan dengan memanjatkan shalawat serta salam kepadanya. Yang tahu shalawat Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslili ya itulah. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani ya sifat Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kelak beliau lahir dengan beliau. Amin. Nah, mungkin dari Bapak cukup sekian karena waktu pelajaran sudah habis. Oleh karena itu, silakan
sesudah ini pelajaran siapa? Udah ya, istirahat ya. Mundur. Istirahat. Nah, Ini pelajaran ketiga. mungkin dari Bapak coba sekian sebelum kita bubar keluar kelas. Mari kita berdoa dulu. Berdoa. Jangan mati di berdoa dulu ya. Matinya ya. Berdoa selesai. Nanti jarinya dipotong. Siap. Nah di sini Bapak ada yel sedikit. Kata Bapak tendang kalian Gol. tendang Gol. tendang gol. Nah terus apabila kata Bapak bilang Bandung kalian tiris, Bandung taliris, Bandung taliris, Tiris. tiris. Terus apabila Bapak bilang Persib kalian juara, Persib juara, Persib juara. Kemana aja Pak? Siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Apabila Bapak bilang tendang kalian Gol. tendang Gol. tendang Gol. Apabila Bapak bilang Bandung kalian Tiris. Bandung Tiris. Bandung Tiris. Apabila Bapak bilang Persib Juara. kalian Juara. Persib Juara. Persib Juara. Boleh tepuk tangan buat kalian semua. Guys. Samanya di Kayak